إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat dari surah Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah ayat yang kedua, sebagian lagi berpendapat bahwa ini adalah ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan pencipta seluruh alam. Ayat ini sering kita baca. Bahkan surah Al-Fatihah di antara namanya adalah surah Alhamdu. Di antara nama dari nama di antara dari nama surah Al-Fatihah yaitu Alhamdu. Surah ini disebut dengan surah pujian, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat tidak sah kecuali kita harus membaca surah Alhamdu atau surah Al-Fatihah. Dibuka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan, yang memiliki seluruh alam, bahwa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan, dan kita hanya beribadah serta memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hambaku berkata, membaca di dalam salatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kemudian saya mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Pujian yang berulang-ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in, tidak ada satupun, illa yusabbihu bihamdi, kecuali semuanya bertasbih dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, walaupun kemudian kalian tidak memahami, tidak mengetahui bagaimana cara tasbih atau bagaimana tasbih mereka, tapi semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Semua makhluk Allah
ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada Allah. Manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, akan tetapi jarang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengandalkan dirinya, menganggap bahwa semua apa yang dia dapatkan dari usahanya, bahwa kebaikan-kebaikan atau kesuksesan dunia yang dia raih saat ini adalah berkat usahanya, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kenapa kita memuji Allah? Setiap salat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'a. Lalu kemudian menurunkan dari langit berupa air. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu kemudian Allah mengeluarkan, menumbuhkan dari air itu buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kemudian menumbuhkan semua apa yang kalian butuhkan. Beras yang kalian butuhkan Allah tumbuhkan. Semua rempah-rempah, bahan makanan, sayur-sayuran, bahkan perabotan, semua yang bisa menjadi fasilitas bagi manusia Allah tumbuhkan, Allah berikan fasilitasnya. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian, bahkan yang kalian tidak usahakan Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan kapal untuk kemudian kalian bisa berlayar di atas laut dengan perintah atau dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakhkhara lakumul anhar. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan bagi kalian sungai. Kalian menundukkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan sungai bagi kalian. Kita bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Kita bisa melakukan perjalanan di atasnya. Allah tundukkan bagi manusia. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Allah menundukkan kepada kalian matahari dan bulan, di mana keduanya berputar pada tempat beredar, pada tempat peredarannya, berputar pada tempat peredarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergantikan siang dan malam. Allah tundukkan matahari kepada kita, dan betapa butuhnya kita kepada matahari, betapa butuhnya kita kepada waktu siang untuk kemudian kita mencari nafkah, dan betapa butuhnya kita di malam hari untuk kemudian kita beristirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Allah menjadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan Allah menjadikan malam ini sebagai pakaian menutupi untuk kemudian kita bisa beristirahat. Sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua yang kalian minta. Semua yang kalian minta Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan hitung. Silahkan hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hasilnya la tuhsuha. Kalian pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menghitungnya. Alhamdulillah, kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering memuji, menyanjung orang karena kebaikannya, walaupun kebaikannya itu tidak sampai kepada kita. Kita melihat orang yang baik, baik itu
di tempat kita, di kampung, atau melalui media sosial, kita kemudian menyanjung sifatnya, walaupun kebaikannya itu tidak sampai kepada kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki? Kenapa kita tidak mengucapkan Alhamdulillah? Alhamdulillah adalah pujian yang diucapkan dengan penuh cinta dan pengagungan. Sebab terkadang seseorang memuji karena dia menginginkan sesuatu yang lain, seperti seseorang yang memuji orang yang memiliki jabatan karena mengharapkan jabatan mungkin, atau mengharapkan sesuatu dari orang yang memiliki jabatan tersebut. Dia puji padahal pujiannya itu tidak disertai dengan kecintaan. Dia puji padahal tidak disertai dengan kecintaan terhadap orang tersebut. Maka pujian kepada Allah ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai dengan cinta dan pengagungan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar orang yang memujinya. Itu yang artinya yang kita sering ucapkan ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar orang yang memujinya. Kemudian terdengar di antara sahabat ada yang mengatakan, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana, wahai Rabb kami, walakal hamd, bagimu segala pujian, hamdan katsiran, dengan pujian yang sangat banyak, tayyiban yang baik, mubarakan fih, yang diberkahi, yang penuh dengan keberkahan. Lalu kemudian selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan perkataan itu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, siapa yang mengucapkan itu? Salah seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang mengucapkannya wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni raaitu bid'atan wa salasina malakan, sesungguhnya saya melihat 30 lebih malaikat, kurang lebih 30 malaikat, ya betadiruna, mereka kemudian berlomba-lomba, ayyuhum yaktubuha awal, siapa yang pertama kali menulis kalimat yang dia ucapkan itu. Malaikat bahkan berlomba-lomba untuk menulis kalimat atau pujian yang diucapkan oleh orang yang salat ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Bahkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, kalau melihat sesuatu yang disukai, yang dicintai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengannya menjadi sempurna semua kebaikan. Ketika kita mendapati sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, atau melihat sesuatu yang kita senangi, ucapkan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lalu kemudian idza ra'a ma yakrah, bagaimana kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang dia tidak senangi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah atas semua atau segala keadaan. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala daiman wa abadan, selamanya dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang diberikan maupun kemudian ujian yang diberikan kepada kita, maka kita senantiasa memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an dibuka dengan surah Al-Hamd, surah Al-Fatihah. Setelah bismillahirrahmanirrahim selalu yang kita lihat alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan setiap salat, tidak sah salat kalau kita tidak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan setiap majlis selalu dibuka dengan alhamdulillah, innal hamdalillah. Setiap khutbah, bahkan ulama mengatakan tidak sah khutbah kecuali dia memulai dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah. Kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Rabb, tidak dikatakan Rabb kecuali berkumpul padanya tiga hal. Yang pertama adalah bahwa yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir, yang mengatur segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah, Ar-Rabb, bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Didahulukan kata Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ibadah. Sebab orang-orang kafir terdahulu mereka tidak mengingkari rububiyah. Mereka meyakini yang menciptakan adalah Allah, yang memiliki adalah Allah, yang mengatur segala sesuatu adalah Allah, tapi yang mereka tidak lakukan adalah ibadah kepada Allah. Maka ulama menjelaskan di antara rahasia urutan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin, yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur segala sesuatu. Al-alam, segala sesuatu selain daripada Allah, itu disebut dengan alam. Segala sesuatu selain daripada Allah adalah alam. Alam artinya tanda. Alam artinya tanda. Sebab segala apa yang kita lihat ini adalah merupakan tanda bahwa ada yang menciptakannya. Semua makhluk, kullu makhluqin yadullu ala khaliqihi. Segala ciptaan menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika nanti kita masuk surga, kita disambut dan kita diucapkan kepada kita, ya, kemudian kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami kepada jalan surga ini sehingga kami bisa memasukinya. Wa ma kunna linahtadiya, kita tidak mungkin terpetunjuk laula an hadanallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa pujilah Allah, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam salat. Pahami, maknai, tadabburi ucapan ini, dan selalu kita akan ucapkan, sebab tidak sah salat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah dan di antara ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur seluruh alam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.